Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kelima nih teman-teman. Permainan catur terbaik dari Grandmaster dunia yang tercatat di FIDE Record dan dimenangkan oleh Putih. Partai pertama ini dimainkan oleh Mckeltal buah putih dan William Hatscott buah hitam di Hastings pada tahun 1973. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3. Pembukaan Sisilia dimulai teman-teman. E6 dan D4. Pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda C6, kuda C3 dan D6. Dibalas gajah ke-3 sama tal, kuda F6 dan gajah ke-2. Gajah ke-7 persiapan untuk rokade dan kedua pemain melakukan rokade pendek teman-teman. F4 langsung dengan varian Taimanov dari Sicilian ini dijawab dengan menteri C7. Raja K1, gajah ke D7. Menteri K1 di sini A6. Dibalas dengan menteri G3, persiapan untuk mendobrak dari Mckeltal ini B5. E5, serangan dimulai dari sentrum atau dari tengah teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Kuda di sini memukul kuda dan dipukul oleh gajah. Kuda K8 karena terancam, dilanjutkan gajah ke D3. Langsung menuju H7 gajah ini teman-teman dengan target yang sangat tajam. Gajah ke C6 dibalas dengan menteri ke H3. G6 dengan langkah sederhana benteng AK1. Dilanjutkan dengan benteng ke-8. Menteri ke-3 untuk menjaga gajah gelapnya sekaligus mengancam petak B6, ancaman kualitas. Benteng di sini ke D7 dan gajah ke B6. Menteri C8, kuda ke-4. Dilanjutkan dengan gajah kali gajah dan gajah kali gajah. H5, menteri ke-6 dengan langsung masuk ke pertahanan di sini teman-teman. Langkah kombi akan dimulai oleh Mckeltal. Kuda ke G7. Perhatikan teman-teman, langkah Mckeltal ini yang sangat berani. Dia langsung memukul pion F7. Luar biasa kombinasi yang dimainkan oleh Mckeltal ini teman-teman. Baik. Langkah partai dipukul oleh benteng teman-teman. Jika di sini dipukul oleh raja, maka akan terjadi checkmate lebih cepat karena akan datang gajah langsung cek. Setelah dia ke G8 langsung checkmate. Kembali ke posisi. Di saat Mckeltal ini membuang benteng ke pion F7, diterima dengan dipukul oleh benteng teman-teman. Gajah tetap memukul sekaligus ancaman checkmate. Dan kuda ke F5 di sini. Sekaligus menjaga petak H7 dan mengancam menteri. Dipukul cek oleh Mckeltal dan dipukul oleh raja. Setelah menteri ke H7 cek dari hitam menyerah teman-teman. Di sini ada dua kemungkinan. Jika di posisi ini teman-teman ditutup dengan kuda, maka akan datang cek oleh benteng. Kemanapun raja lari ini teman-teman adalah ancaman checkmate. Satu-satunya hanya ke E8. Datang menteri, cek. Masih bisa ditutup, tapi langsung di close dengan checkmate. Kembali ke posisi. Di saat menteri H7, kenapa dia menyerah teman-teman? Bagaimana jika raja ke F8? Maka akan datang menteri di sini ke H8. Setelah naik lagi, maka menteri yang hilang teman-teman. Makanya di posisi Mckeltal cek H7, hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, putih dipegang oleh Vitali Seskov dan hitam dipegang oleh Alexander Kalifman pada tahun 1987. Dimulai dari E4, C6 dan D4, D5.
Pembukaan carokan dimulai teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Kuda kali pion, kuda ke D7. Dibalas dengan kuda G5 oleh putih. Langkah ini sangat aneh teman-teman. Karena langkah ini pembukaan carokan varian dari Karpov yang sangat jarang teman-teman temui. Perhatikan, setelah kuda ini ke G5 dijawab dengan kuda ke F6, gajah ke D3, dan di sini C5 mengajak pertukaran. Kuda ke F3 teman-teman, pion kali pion, dan putih memilih rokade H6 untuk mengancam kuda. Inilah yang dimaksud varian Karpov setelah diancam kuda ini teman-teman. Langkah dari putih memainkan kuda ke E6. Sekilas ini memang seperti diberikan, tapi masalahnya jika diterima maka langsung checkmate teman-teman. Kembali ke posisi. Di saat kuda ke E6 dengan mengancam pion yang di D4 tentunya, menteri ke B6. Tapi di sini malah dijawab dengan benteng ke E1 oleh putih. Dan jika di sini teman-teman masih tertarik hitam dengan langkah memukul kuda, maka akan tetap datang cek. Raja ke D8 dan kuda kali pion. Sekarang pilihannya, apakah langsung menukar menteri dengan ancaman kuda memukul pion yang di E6 atau malah melindungi? Jika di sini bergerak langkah lain, tentu dia harus kehilangan menteri. Ketika kuda ke C5 teman-teman, maka di sini menjadi checkmate. Karena double check, tidak bisa lari teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ini ke E1. Langkah partai karena dihitung ada langkah checkmate, kuda ke C5 dengan mengancam gajah terang yang sangat tajam. Dan di sini baru dipukul kuda. Dipukul oleh menteri dan kuda memukul pion. Jika di sini dipukul oleh menteri teman-teman, tentu dia harus kehilangan menteri karena ada gajah terang cek di B5 tentunya. A6 dibalas oleh hitam, C3, E6, gajah ke F4, gajah ke E7, gajah ke C2, dibalas dengan gajah ke D7, kuda ke F5. Lagi-lagi diberikan langkah ini teman-teman oleh putih. Dan jika tertarik, akan datang gajah menggerbu, sekaligus ada ancaman kecuali mau ditukar menterinya teman-teman. Ketika menteri lari ke C6, maka tentu di sini menjadi terobrak-abrik langkah daripada hitam. Bergerak kembali, sementara posisi sudah tidak seperti awal, yang jelas tidak bisa rokade teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda F5. Langkah partai di sini dibalas dengan gajah C6 dan benteng ke E5. Menteri ke B6 di sini dipukul cek. Raja ke F8 dan kuda ke F5 kembali. Sekarang dipukul teman-teman oleh hitam. Benteng di sini memukul gajah dan kuda ke D5. Langsung sekaligus menggarpu teman-teman di sini. Karena di sini putih sekilas kelihatan terjebak, salah satu perwiranya harus hilang, maka di sini dibuang dengan memukul F7. Padahal langkah ini memang direncanakan oleh putih teman-teman. Dipukul oleh raja dan menteri cek ke H5. E7, benteng cek ke E1. Raja ke D7, H4. Dengan ancaman cek berikutnya, gajah memukul F5 tentunya. Raja ke C8 dan langsung cek di sini teman-teman. Tentu di sini masih bisa ditutup. Gajah D7 dan dipukul. Dipukul oleh raja, menteri G4. Dia dipaksa untuk bergeser. Jika dia bergeser ke C6, maka dia harus kehilangan menteri. Langkah partai dari hitam bergeser ke D8 teman-teman. Benteng ke D1 mengepin kuda dan menteri ke C6.
Menteri F5 tetap mengancam kuda raja ke E7. Dan di sini dipukul oleh benteng, teman-teman. Di langkah ini sebenarnya sudah boleh menyerah, walaupun di sini kelihatan sama, tapi masih dilanjutkan dengan langkah hitam benteng ke F8 dengan mengancam menteri. Ke-4 langsung dicek F7 dan dibalas dengan gajah ke D6. Di posisi ini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah karena dia harus kehilangan menteri jika harus mempertahankan permainan ini, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Di sini ada 3 kemungkinan. Baik, kita akan bahas satu-satu. Jika benteng ini ke E8, teman-teman, akan datang cek F5, G8, G4, dan H7 tentu satu-satunya. Baru di close dengan benteng F7. Kembali ke posisi. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Bagaimana kalau raja G7? Akan datang gajah cek. Dan tentu dia masih bisa lari. Setelah dia lari, teman-teman, maka di sini dipukul. Dipukul benteng G5. Lagi-lagi di sini ancamannya bisa checkmate. Misalnya dia lari ke G6, menteri G4. H7, F7. Kembali ke posisi. Kemungkinan yang terakhir. Bagaimana kalau menteri ke8? Akan datang F5. Dan setelah G8 dipukul, tentunya harus kehilangan menteri. Dipukul dan dipukul. Tentu di sini menteri hanya dihadapi oleh benteng, itu pun pion kalah dari hitam. Makanya di posisi gajah D6 dari hitam menyerah. Kecuali menurut teman-teman ada kemungkinan lain. Silahkan komentar di kolom komentar. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Anatoly Karpov dan hitam dipegang oleh Efim Geller di Moskow pada tahun 1981. Dimulai dari D4, D5, C4, E6, kuda C3, dan gajah ke 7. Gambit menteri yang ditolak dimainkan di partai ini, kuda F3 dan kuda F6, gajah G5 dan H6. Gajah ke4 langsung rokade dari hitam, E3, B6 dan benteng ke C1. Gajah ke B7, gajah D3 dan kuda B ke D7. Langsung di sini rokade dari Karpov, C5 dibalas dengan menteri G2, benteng C8, gajah G3, pion kali pion dan pion kali pion. Pion kali pion di sini, gajah kali pion. Gajah langsung mukul kuda. Jika menteri yang memukul, tentu dia harus kehilangan perwira. Pion kali gajah dan kuda ke H5 dibalas dengan gajah ke 6. Langsung dipukul oleh kuda gajah gelap dari putih, dipukul oleh pion. Benteng ke C7 dan benteng F ke D1. Dilanjutkan kuda F6. Dan di sini kuda B5. Langkah paksa dalam pertukaran ini, teman-teman, masih bisa menghindar sebenarnya, tapi tentu nanti menteri bisa mati kalau benteng ini bergeser ke D7. Langkah partai diterima tawaran itu. Dipukul oleh benteng dan kuda ke D5. Dibalas dengan kuda kali pion. Kuda ke B4. A3 dan menteri ke 8. Kalau kuda ini bergerak, tentu dia harus kehilangan gajah. Langkah partai, teman-teman. Benteng yang C7, kuda D5 dengan balik mengancam, dan di sini B7. Dilanjutkan dengan gajah ke F6, kuda C6, dan di sini benteng ke C8, teman-teman, mengancam kuda karena ancamannya adalah pion yang di D4 tentunya. Kuda ke 5 dipukul oleh hitam, dipukul oleh pion, benteng cek langsung ke C1. Raja G2 dibalas dengan menteri ke D8. Gajah D3 dan benteng ke A1.
Di sini maksud mungkin dari langkah benteng ke A1 nih teman-teman, akan disusul dengan menteri ke-8 untuk disusun, tapi dibalas dengan menteri ke-4 oleh putih dengan ancaman cek H7. Jika di sini raja bergeser ke F8, maka di sini tetap amburadul pertahanannya. Kuda C7 menghalangi langkah itu, gajah B5, E7 misalnya dipukul pion. Tentu di sini langkah yang kurang bagus. Kalaupun di sini ke D1 teman-teman, akan datang benteng kali kuda, dipukul oleh menteri, cek. Kalaupun dia ke F8 teman-teman, maka di sini akan datang cek kembali. Dan setelah ke E7, maka checkmate. Kembali ke posisi. Di saat menteri E4, langkah partai dengan jawaban sederhana G6. Dan di sini sudah masuk ke langkah serba salah teman-teman. Walaupun di sini unggul posisi dari hitam sekilas tidak bisa ditembus, tapi dengan langkah brilian benteng kali pion teman-teman diberikan begitu saja, diterima ternyata oleh hitam. Karena ini merupakan langkah paksa, akhirnya langsung datang cek G6, F8 langkah terbaik, datang menteri ke H6. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Kelihatan masih seru, masih melawan, masih bagus, tapi kita coba analisa. Ada 3 kemungkinan di sini teman-teman. Jika di posisi ini, kenapa dia menyerah? Kalau dia lari ke E7 teman-teman, akan datang G7 cek. Tentu dia dipaksa turun. Setelah E8, checkmate. Baik. Kembali ke posisi di saat menteri di sini mukul H6 cek. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dia ke E8 langsung? Akan datang gajah B5. Tentu di sini dipaksa untuk bergeser. F7, H7 cek. Setelah di sini F8, karena tidak ada pilihan, maka datang H8. Jika di sini ke E7 teman-teman, tentu checkmate. Karena pilihannya sangat sulit, tapi jika dia lari ke F7, dia harus kehilangan menteri. Jika ke E7, tentu checkmate. Kembali ke posisi di saat H6. Kemungkinan yang kedua, kalau ke G8 bagaimana? Kalau dia ke G8 teman-teman, akan datang cek H7, F7, G6 cek, G8, H7, dan checkmate teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Alexander Alekhine dan hitam dipegang oleh Michael Blumik di Dresden pada tahun 1926. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. Dibalas dengan G6, gajah G5 dan gajah G7. Kuda B ke D2 langsung rokade dari hitam. Di sini E3 teman-teman. Dengan varian pembukaan ini, torre attack. D6 dibalas gajah C4. Kuda C6, C3 dan A6. Menteri ke-2, gajah G4 dan H3. Setelah diancam, di sini malah melangkahkan gajah ke D7 lagi teman-teman. Tidak memukul kuda. Kuda K2. Menteri C8. Dan di sini F4. Dibalas dengan E5. Pion kali pion dan pion kali pion. Langsung rokade pendek dari putih. Kuda K5. Dengan mengincar benteng atau menteri teman-teman. Dibalas dengan langkah yang sangat di luar logika di sini dari putih teman-teman. Dengan memukulkan benteng ke F7. Luar biasa Alexander Alekhine teman-teman. Di sini langsung diterima tawaran itu dengan dipukul oleh benteng, karena tidak mungkin dipukul dengan raja. Gajah kali benteng cek. Datang gajah, dipukul oleh raja.
menteri C4. Di sini bisa ditutup tentunya. Jika di sini lari ke E8 teman-teman, akan datang menteri G8. Masih bisa ditolong dengan gajah, tapi datang H6. Dan ketika dia mencoba bergeser ke E7, maka datang menteri memukul H7. Tentu dia dipaksa untuk turun kembali. Jika dia ke D8 lagi, perwira yang tadi dibuang kembali teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri C4, langkah partai gajah ke 6. D5, perwira itu harus jatuh, dipukul oleh gajah dan benteng F1. Dilanjutkan dengan kuda F6. Menteri kali gajah cek, menteri E6, menteri ke F3. Inilah detik-detik dari hitam menyerah teman-teman. Menteri F5. Dan di sini gajah kali kuda, hitam menyerah teman-teman. Perhatikan teman-teman, di sini ada beberapa kemungkinan langkah. Jika di sini teman-teman, gajah kali gajah, maka tentu di sini datang menteri ke E2 dengan maksud mengancam menteri. E6 misalnya, akan datang kuda. Jika di sini ke E7, maka di sini dipukullah gajah. Tentunya perwira ini kembali dan unggul 1. Kalaupun dia ke D7, maka datang C4 dengan ancaman checkmate tentunya. Benteng F8 diadu, menteri C5 cek. Menteri D6, di sini akan datang benteng yang memukul. Setelah dipukul, tentu dia unggul 1. Perwira sekaligus menteri teman-teman. Kembali ke posisi. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dipukul dengan menteri? Akan datang cek D5. F8. Di sini akan datang kuda ke E4. Tentu dipaksa untuk menteri mukul benteng. Dan ini mustahil untuk dilanjutkan karena kalah menteri teman-teman. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, bagaimana di sini kalau menteri yang duluan memukul, maka akan datang benteng yang mukul. Setelah di sini dipukul, kuda yang datang. Kalaupun diancam, maka tambah banyak. Yang jelas dia harus kehilangan 1 perwira teman-teman. Makanya di posisi gajah ini memukul, kuda langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman, wanita melawan pria, yang mana putih dipegang oleh Judith Polgar, pemain catur terbaik wanita, melawan Gizovic Barev di Hastings pada tahun 93. Dimulai dari E4, E6 dan D4. D5, kuda C3. Pertahanan Prancis dimainkan oleh hitam di partai ini. Kuda F6, gajah G5, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda B ke D7, kuda F3. Dibalas dengan H6, di sini dipukul oleh Polgar. Kuda kali kuda dan gajah ke E3. Gajah ke D6, menteri D3. B6, persiapan untuk fiancé gajah, dan kuda ke E5. Kuda ke B7, menteri cek B5. Di saat posisi cek, tentu dia tidak bisa ditutup dengan pion, karena akan datang kuda yang memukul teman-teman. Kuda ke D7 langkah partai, langsung rokade panjang dari Judith Polgar. A6 dibalas dengan menteri ke B3, B5 dan C4. Setelah mengajak pertukaran pion, hitam memilih untuk rokade. F4 dibalas gajah ke E4. Dilanjutkan dengan C5, gajah ke E7 dan gajah ke D3. Mengajak pertukaran dari Judith Polgar. Di sini malah memukul
pion yang tanpa penjagaan di G2 teman-teman. Diancam oleh benteng, gajah ke D5 lagi. Dilanjutkan dengan menteri ke C2 dengan langkah yang sangat tajam ke H7 walaupun tidak ada langkah matnya. F5 dijawab oleh hitam. Kuda G6 dengan mengancam gajah gelap dan benteng, benteng ke 8. C6 dan di sini kuda ke F8 teman-teman. Setelah mengajak pertukaran dengan kuda ke 5 lagi. Gajah ke 4 dibalas dengan menteri ke 2. Menteri ke F6, menteri ke H5. Benteng E ke D8 dan di sini teman-teman perhatikan langkah yang sangat aneh dari Judith Polgar teman-teman. Tapi betul-betul tajam dan akurat. Langkah ini langsung dibuang benteng ini ke pion G7 cek teman-teman. Di sini ada dua pilihan. Langkah partai memukul benteng dengan raja teman-teman. Jika memukul dengan menteri, akan datang menteri memukul gajah. Kuda G6 misalnya mengancam, maka di sini dipukul. Setelah dipukul G1, tentu dia harus kehilangan menteri bukan? Baik. Kembali ke posisi di saat benteng ini memukul pion ini teman-teman, dipukul oleh raja. G1 cek dan H8. Datang kuda ke F7. Di sini masih dijalankan raja ke H7. Dan setelah kuda kali pion H6 dari hitam menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Baik. Ada beberapa kemungkinan di sini teman-teman. Kita akan analisa satu-satu. Jika di sini menteri langsung memukul kuda, akan datang F7. Tentu kalau ditutup dengan menteri langsung dimakan dan checkmate. Dan ketika bergeser ke H8 juga checkmate masalahnya. Kembali ke posisi di saat kuda ini memukul pion. Bagaimana kalau gajah ke F3? Ini langkah yang sangat brutal dari hitam, ingin berontak maksudnya. Akan datang kuda G4 cek. Dan ini tidak bisa ditutup dan harus bergeser. Kalau ditutup tentu percuma, menteri akan dipukul. Setelah dia lari ke G7 teman-teman, kuda F6. Menteri tidak bisa dipukul karena benteng masih cek teman-teman. Boleh ditutup dengan gajah tapi tetap akan dipukul oleh kuda. Setelah raja kali kuda, maka di sini benteng yang hilang. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, di posisi ini langkah dari Judith Polgar. Bagaimana kalau raja ke H8? Maka di sini langsung checkmate. Kenapa checkmate? Karena double check. Tidak bisa ditutup dengan kuda teman-teman. Makanya di posisi langkah ini dari Judith Polgar, hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, putih dipegang oleh Alexander Alekhine dan hitam dipegang oleh Nikolai Zubarev di Moskow pada tahun 1915. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6 dan kuda C3, gajah ke B4, menteri C2. Nimzu India dimulai di partai ini teman-teman. B6, E4, gajah B7 dan gajah ke D3. Di sini langsung dipukul kuda, cek. Dipukul oleh pion dan dibalas dengan D6. Kuda ke2, kuda B ke D7. Langsung kedua pemain sama-sama rokade pendek teman-teman. F4, H6 dan kuda G3. Persiapan untuk mendobrak sayap raja, menteri ke7 dibalas menteri ke2. Benteng A ke 8, gajah ke A3, C5, benteng A ke 1, raja ke 8, D5 dan kuda G8, E5 langsung. Tentu di sini terjadi pemaksaan pertukaran teman-teman, tapi langkah partai ternyata dari hitam mencium
langkah yang sangat bagus ini teman-teman. Dia memilih untuk ginam terlebih dahulu. Menteri D2 dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion di sini teman-teman. Jika di sini gajah yang mukul pion, gajah ke B5. Tentu di sini setelah diancam boleh lari. Tapi setelah dia lari teman-teman, atau dilindungi, kalau dia lari, maka tentu di sini pion kali pion yang mengharuskan menteri tambah tidak bisa bergerak. Kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai pion D yang mukul pion E teman-teman. Dan ini dibiarkan oleh Alekhine dengan simpat melindungi pion yang di D5 tentunya. Raja ke H7 dibalas dengan gajah B2. Kuda ke F6 untuk persiapan mendorong pion di sini dan pion kali pion sekarang. Kuda G4. Dia tidak mau kembali lagi ke G8. Dibalas dengan E6. Tentu di sini langkah yang masuk ke langkah serba salah. Karena di posisi ini kuda tentunya terancam. Langkah partai teman-teman. Menteri K4. Karena kalau dia menggeser kuda, mungkin dengan segala perhitungannya tetap akan diambil oleh gajah. Di sini lebih aneh lagi ternyata dari langkah Alekhine teman-teman. Perhatikan, langkah Menteri H4 mengorbankan kuda yang di D7 ini. Tentu ancamannya adalah checkmate dari hitam ini teman-teman. Dan sepertinya susah untuk dibela. Ternyata memang seperti itu. Luar biasa langkah daripada hitam ini teman-teman. Dia mengorbankan perwiranya sekaligus ancaman checkmate yang susah untuk dibendung. Kecuali dia mendorong pion ke H3, itu pun dia harus kehilangan kuda. Tapi langkah kombinasi Alekhine memang dirancang untuk menteri masuk ini teman-teman, ke H4, yang penuh trik atau jebakan tingkat tinggi. Dia malah memukul pion F7 dengan benteng, cek. Tentu di sini merupakan langkah paksa. Benteng di sini kali benteng dan gajah kali G6, cek lagi. Dipukul oleh raja dan menteri ke D3. Inilah detik-detik dari hitam menyerah teman-teman. Dia dipaksa untuk keluar dari pertahanannya karena dia tidak bisa mundur kembali. Dan jika ditutup dengan benteng tentu percuma. Langkah partai raja masih ke G5 teman-teman. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah teman-teman. Mana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah gajah ke C1, cek. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Padahal di sini ada langkah ancaman checkmate tadinya. Kenapa dia menyerah? Baik, kita coba analisa satu-satu. Ada beberapa kemungkinan dan kita akan bahas. Jika di sini teman-teman, raja ke F6, maka akan datang menteri F5, cek. Dilanjutkan dengan kemanapun raja, apakah ke G7 atau ke E7. Kalau dia ke G7 akan datang tetap menteri kali benteng, dan setelah ke H8 menteri di sini cek lagi. H7 dicek lagi. H8 lagi B2. Dan pilihannya hanya bisa bergeser G8 dan checkmate. Kemungkinan yang kedua teman-teman. Bagaimana kalau kuda ke E3? Tentu di sini ingin mengorbankan perwiranya untuk menyelamatkan raja. Dipukul cek F6 misalnya, maka di sini tetap akan datang menteri F5. G7 atau ke E7 sama aja teman-teman. Akan datang raja, dicek kembali ke F7, H8, E8, H7, D7 dipukul, H8 dan E7. Ini mustahil untuk dilanjutkan. Sementara ancamannya hitam sudah tidak ada lagi.
kemungkinan yang terakhir teman-teman. Bagaimana kalau di posisi ini ditutup dengan benteng yang di F7? Ya, benteng ke F4. Apa langkah yang bisa membuat dia menyerah? Kalau ini kan masih panjang, mungkin seperti itu dari teman-teman. Baik, jika pilihan langkah itu dimainkan oleh hitam, maka malah langsung checkmate menteri F5. Luar biasa dari Alexander Alekhine teman-teman. Makanya di posisi tadi gajah ke C1 dari hitam langsung menyerah dengan keringat dingin. Semoga bermanfaat permainan catur terbaik dari Grandmaster dunia ini teman-teman. Yang di part ke-5 nanti akan next step part ke-6, 7 dan seterusnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.